Okay, guys, we are from second group from CMD assignments. There are me, Anissa Hasana, and Nejmia Nurul Aliyah, and Ramadhani Syazali Siro. Kita akan mempresentasikan, menjelaskan silabus dari kelas 11. Sebelumnya, before we present our presentation, apa arti silabus? What is syllabus? Syllabus is a learning plan for a particular subject that includes several competencies. Jadi syllabus itu sebuah plan untuk guru sendiri, untuk cara mereka mengajar, kayak pedoman mereka belajar, planning mereka untuk mengajar murid-muridnya. Untuk syllabus yang kita presentasikan ini, syllabus dari kelas 11 SMK. Syllabus ini ada subject identity, basic competencies, indicator, learning materials, appraisal, time allocation, dan learning resources. Ini syllabus components. Dan presentasi pertama, the first presentation will be presented by Nejmia Nurul Aliyah. Oke, thank you Anissa. Slide sebelumnya, more. Slide ketiga. Okay, I will explain about subject identity and basic competencies. Next slide, please. Okay, the first material is about subject identity. The name of school is Vocational High School, and then subject is Bahasa Inggris, and the class is kelas 11 SMK. Dan standar kompetensinya berkompetensi dengan bahasa Inggris setara level elementary. Time allocation-nya 146 dikali 45 menit. Next slide, please. Okay, the second material is about basic competencies. Basic competencies adalah kompetensi dasar. Yang pertama, memahami percakapan sederhana sehari-hari, baik dalam konteks profesional maupun pribadi dengan orang bukan penutur asli. Next, please. Second, mencatat pesan-pesan sederhana baik dalam interaksi langsung maupun melalui alat. Berarti setiap siswa itu mencatat pesan-pesan yang sederhana dari yang disampaikan oleh siswa maupun guru. Next slide, please. Kemudian, the third is merinci tugas, pekerjaan, dan latar belakang pendidikan yang dimiliki secara lisan dan tulisan. Next. Fourth, menceritakan kegiatan di masa lalu dan rencana kerja yang akan datang. Next. And fifth is mengungkapkan berbagai macam maksud hati. Jadi kita tujuannya itu mengungkapkan maksud yang akan kita sampaikan. Next slide, please. 6. Memahami instruksi sederhana. Next. 7. Membuat pesan-pesan pendek, petunjuk, dan daftar dengan pilihan kata, ejaan, dan tata tulis yang berterima.
Okay, next slide will be explained by Anissa. Okay, thank you, Nejmi Nurul Alia. I will explain about indicators. Guys, udah kelihatan slide-nya? Oke. Jadi udah kelihatan? Oke, indikator yang pertama. Pertanyaan dengan pola yes no questions dalam konteks kegiatan sehari-hari diperagakan dan dijawab dengan benar. Yang kedua, pertanyaan dengan pola question text dalam konteks kegiatan sehari-hari diperagakan dengan benar. Yang ketiga, pertanyaan dengan pola question words dalam konteks kegiatan sehari-hari diperagakan dan dijawab dengan benar. Selanjutnya, berbagai bentuk dan ungkapan digunakan dengan tepat untuk membicarakan kegemaran atau hobi dan minat. Yang terakhir, ungkapan untuk menangani tamu hotel, restoran, travel agency, dan lain-lain diperagakan dengan benar. Jadi pertanyaan untuk poin pertama, indikator pertama itu pertanyaan dengan pola yes no questions. Yes no questions itu seperti kayak grammar. Emang grammar, katanya ya di sampingnya ini, nanti dijelasin. Question text juga itu termasuk grammar. Question words itu juga termasuk grammar. Berbagai bentuk ini materi biasa. Oke, next. Indikator selanjutnya. Message yang diterima lewat telepon dicatat dengan benar. Dan pesan diterima dengan secara langsung dan dicatat dengan benar juga. Ini itu seperti itu ya, secara telepon. Contoh, I will call someone and I write some words or some message the most important, dan itu harus benar-benar clear, benar-benar harus benar apa yang diucapin dari lawan bicara di teleponnya itu. Next indikator ada Yang pertama, bentuk kata kerja digunakan dalam simple present tense dengan tepat untuk menerangkan tugas dan pekerjaan berbagai macam profesi. Kembali lagi, simple present tense itu juga termasuk grammar. Jadi grammar itu, simple present tense itu selalu dipakai ya dari SD sampai kuliah bahkan. Selanjutnya ada bentuk kata kerja digunakan dalam simple past tense dengan tepat untuk menerangkan latar belakang pendidikan berbagai macam profesi. Yang keempat ada CV. Yang biasa kita kenal tuh CV, kurikulum vitae, yang sederhana ditulis dengan benar. Dan yang terakhir ada berbagai ungkapan digunakan dengan tepat untuk menjelaskan fakta dan angka. Next. Ada 3. Ungkapan tentang kegiatan masa lampau dikemukakan dengan benar. Kembali lagi, kegiatan masa lampau itu berarti pakai simple past. Selanjutnya, ungkapan untuk mengemukakan kegiatan di masa datang digunakan dalam tense yang benar. Kembali lagi, itu berarti masuk ke future. Yang terakhir, surat pribadi yang menceritakan tentang kehidupan masa lalu dan rencana di masa depan ditulis dengan benar. Selanjutnya, udah kelihatan ya slide-nya? Selanjutnya ada ungkapan-ungkapan. Oh, bentar, maaf. Indikator pertama, ada ungkapan-ungkapan untuk menyampaikan undangan digunakan dengan tepat. Maaf ya guys, ada permasalahan dikit. Yang pertama tuh ada ungkapan
untuk menyampaikan undangan digunakan dengan tepat. Selanjutnya ada ungkapan-ungkapan untuk melakukan tawar-menawar digunakan dengan tepat. Selanjutnya ada ungkapan-ungkapan untuk menyatakan kepastian digunakan dengan tepat. Kalau nggak pasti, kenapa diungkapkan, ya kan? Ungkapan-ungkapan untuk memberi dan merespon pujian digunakan dengan tepat. Ada lagi, kepencet. Selanjutnya ada ungkapan-ungkapan untuk menyatakan pendapat atau opini digunakan dengan tepat juga. Ungkapan-ungkapan untuk menyatakan persetujuan dan ungkapan-ungkapan untuk menyatakan argumentasi dengan benar. Jadi di setiap indikator itu berarti harus menyatakan atau mengungkapkan dengan benar. Kalau nggak benar, berarti salah. Dan nilai kalian juga akan nggak maksimal. Atau ada contoh penilaiannya juga. Oke, next. Indikator pertama. Ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan proses kerja atau berfungsinya suatu alat dikemukakan dengan benar. Selanjutnya, ungkapan-ungkapan untuk meminta dan memberi saran dan nasihat, kayak suggestion and advice, digunakan dengan tepat juga. Selanjutnya, ungkapan-ungkapan untuk menyatakan keharusan dan kewajiban. Selanjutnya, ungkapan-ungkapan untuk meyakinkan dan membujuk orang lain agar menerima pendapat atau usulan yang diajukan digunakan dengan tepat. Ini semua juga digunakan dengan tepat dan benar ya. Indikator terakhir, the last of indicators. Kata-kata dipilih dengan tepat dan dirangkai menjadi pesan pendek dan petunjuk atau daftar. Yang terakhir, kesimpulan dari suatu pembicaraan ditulis dengan benar dan menjadi suatu pesan pendek, petunjuk, atau daftar. Next, kita menjarah ke learning materials. Materi pembelajaran. Yang pertama ada talking about daily activities. Apa itu daily activities? Yaitu keseharian kamu, kayak membicarakan daily activities kamu. Selanjutnya, talking about hobbies and interests. Like, do you like fishing? Do you like farming? Do you like eating? Yang suka makan, gemar makan. What do you like doing in your spare time? Itu kayak menanyakan ya guys. Terus ada guest handling. What can I do for you, sir? Welcome to our hotel. Kayak kita bisa search ya di internet ya. Karena dari kita hanya memberikan contoh-contohnya aja. I hope you enjoy the food. Selanjutnya ada grammar review. Grammarnya apa sih untuk kelas 11 ini? Sebenarnya banyak. Kita kan ambil ini doang ya. Ada yes, no questions. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Yes, no questions itu masuk ke grammar. Yes, no questions itu grammar yang isinya juga ada tensisnya kan. Selanjutnya ada questions text. Itu juga masuk ke ada rumus-rumusnya juga. Selanjutnya ada questions with question words, gerund as subject and object, gerund as complement, dan gerund after preposition, and the last one, constructions with to and enough. Itu cara menggunakan to dan enough. Selanjutnya, expression dealing with telephone conversation. Itu expressing, cara kamu mengekspresikan persetujuan dalam berkomunikasi lewat telepon. Selanjutnya ada grammar review, personal pronouns, like I, me, my, myself. Itu kayak kata kepemilikan, kata gantinya. Selanjutnya ada report speech. He said that you had to pay for the tickets. Bisa lihat sendiri ya guys, ada contoh-contohnya ini kan. Selanjutnya ada adjective clause. Adjective clause itu juga kepake banget, apalagi kita semester 3 atau semester 4 kita juga diajarkan adjective clause. Next, telling about people's job using the simple present tense. Kembali lagi, ini pakai present tense.
Next, telling about people educational background using the simple past tense. Background using the past tense. Berarti itu lampau. Kayak history pendidikan kamu. Next, samples of curriculum vitae. Ya kembali lagi, ada CV. Berarti kita mempelajari CV. Yang terakhir ada expressing facts and figures. Next, ada telling about past events. Past event berarti melampau kan, berarti kembali lagi pakai past tense. Ada telling about future plans untuk masa depan. Kamu punya plan apa tuh? Nah, itu kamu ceritakan. Kayak contoh, kamu cita-cita mau jadi apa? Aku cita-cita mau jadi guru. Lah itu future. Amin. Selanjutnya ada sample of personal letter. Telling about past and future events. Selanjutnya ada grammar review, ada grammar lagi, relevant tenses. Selanjutnya, wow. Ada giving invitations. Mungkin materi pembelajaran selanjutnya bisa dijelasin sama Nicmia Nurul Aliyah. Mbak, silakan Mbak. Oke, thank you Anissa. The next material. First, giving invitation. Giving invitation ini adalah sebuah menginvite seorang. Seperti pada contoh di bawah, would you like to come to my place for dinner tonight, please? With pleasure. I'm afraid I can't. I've already got an appointment. Jadi di sini itu mengajak untuk dinner atau makan malam. Kemudian ada bargaining. Dalam percakapan di bawah, seperti ada, is there any discount for this shirt? Or how about 50,000 rupiah? Kayak semacam menawar gitu, tawar-menawar. Kemudian, expressing certainly. I'm sure that it's going to rain this afternoon. It must be him who called. Kemudian, giving responding to compliments. Di sini ada kayak giving responding itu semacam kayak memberikan respon yang kayak fantastik gitulah. Kayak contohnya ada fantastic, you look beautiful tonight. Kemudian thank you, responnya itu thank you. Kemudian expressing opinion. Di bawahnya, I think that's not true. Terus what I have in my mind is that. Kemudian ada expressing agreement or disagreement. You're right. I'm afraid you've got wrong information, sir. Expressing argument. Yes, but don't forget, that might be so bad. That may be so bad. Jadi expressing argument itu mengekspresikan sebuah argumen. Kemudian yang terakhir ada grammar review. Yang pertama dalam grammar review ini ada conjunction atau possessive relationships, kemudian construction with used to. Pada contoh di bawahnya ada be or get, used to plus verb ing. Yang be, used to plus verb one. Kemudian ada noun plus as subject. Dan yang terakhir ada I never believe that there will be another rationalization. Okay. Next slide will be explained and again. Okay, thank you Mia for 8 some materials. Ini udah kelihatan ya guys slide-nya. Udah. Oke, next. Kembali ke laptop. Materi pembelajaran selanjutnya itu ada expressions used in describing process. Jadi ekspresinya tuh kayak expressing used in describing process. Kayak prosesnya tuh apa?
Yang pertama ada first, next, then, finally. Selanjutnya ada expressions used in asking for and giving suggestions and advice. Kayak mengekspresikan asking for and giving suggestion, kayak memberikan advice dan kayak penawaran, saran gitu ya. Yang pertama tuh kayak ada contohnya, what do you recommend for a headache? Kayak kamu rekomendasiin apa sih kalau lagi pusing gitu, obat apa gitu. You you'd better see a doctor. Kayak kamu harus mending ke dokter gitu. Selanjutnya, maaf. Sorry, kemencet. Expressions used in asking necessity and obligation. Keharusan dan kewajiban. Pertama kayak we must be there before the bus comes. It is necessary for us to be there on time. Kayak kamu tuh ekspresi kamu untuk menyatakan sebuah keharusan dan kewajiban kamu. Contohnya ini, we must be there before the bus comes. Kamu harus datang tepat waktu sebelum bosnya datang. Kalau bosnya udah datang, kamu telat, potong gaji, ya tergantung konsekuensinya apaan ya. Lanjut, ada expressions used in persuading and convincing. Meyakinkan dan membujuk orang lain. Maaf, kepencet lagi. Astagfirullahaladzim. Itu ada, why don't you try your special drink bandrek to warm up your body? Kayak, kamu kenapa nggak nyoba minum bandrek aja biar ngangetin tubuh kamu? Nah, itu termasuk membujuk orang lain. If I were you, I would bla 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 bla. I'm sure you are on the right track. Kayak meyakinkan. Nah, terus terakhir tuh I bet you could do it. Selanjutnya grammar again, grammar lagi. Grammar review, ada degrees of comparison, imperative, don't you smoke at the petrol station, dan terakhir itu ada keep silent, the baby is sleeping. Kurang tahu ya, don't smoke at the petrol tuh kayak gimana, karena untuk sumber pembelajaran ini kan dari buku ya, dari e-book. Beberapa bukunya itu nggak bisa ditemuin dari kelompok kita. Nanti bisa jelasin sama teman kita, jatah presentasinya. Slide terakhir, the last slide, samples of short message, directory, and list. And the last one, content, punctuation, and spelling. Oke, mungkin cukup dari learning materials. The next presentation will be present by Ramadhani Syazali Sera. Monggo Mas Dani, dipersilahkan. Selanjutnya ada appraisal, time allocation, learning and resources. Di sini kita membahas penilaian dari semua yang tadi sudah dibahas. Itu penilaiannya ada satu, yaitu tes lisan, contohnya dialog berpasangan, lalu tes tertulis seperti melengkapi kalimat kayak pada tes TOEFL seperti itu. Lalu ada pilihan ganda, membuat paragraf pendek, dan alokasi waktunya tatap muka kita 20 kali, dan sumber belajar dari buku Get Along with English for Vocational School with elementary level, practical English usage, global access to the world of work, person to person. Ya, selanjutnya, oke. Lalu ada penilaian, ada juga dari sisi penilaian kita ada dari
tes tertulis melengkapi kalimat, membuat kalimat dengan report speech, mencatat pesan yang diterima, pilihan ganda, dan tes lisan ada menceritakan pesan yang diterima. Dan alokasi waktu seperti tadi, yaitu 20 kali tatap muka, dan sumber belajar tetap sama dari buku-buku yang tadi saya telah sebutkan. Lanjut. Lalu ada selanjutnya penilaian dari semuanya itu ada jenis penilaian lain, yaitu seperti tes lisan dengan cara menjelaskan profesi dan menjelaskan diagram, lalu penilaian tes tertulis yaitu melengkapi kalimat atau form, lalu menulis surat lamaran dan kurikulum vitae dan pilihan ganda. Untuk alokasi waktu tatap muka tetap 20 kali dan sumber belajar tetap sama, yaitu buku-buku yang tadi sudah disebutkan. Lalu ada metode penilaian lain, yaitu tes lisan, tapi dengan cara menceritakan peristiwa masa lalu dan dialog. Lalu ada tes tertulis, melengkapi kalimat, menerjemahkan, dan pilihan ganda. Untuk alokasi waktu di pertemuan ini kita ada tatap muka sebanyak 24 dan sumber belajarnya itu buku-buku yang sama seperti tadi, yaitu Get Along with English for Vocational School Grade 11 Elementary Level dan Practical English Using. And next, dan ini penilaian bentuk lain, yaitu tes lisan melalui role play atau dialog, dan tes tertulis melengkapi dialog, menjawab pertanyaan, melengkapi kalimat, dan membuat dialog pilihan ganda. Dan alokasi waktu tentang tatap muka ada 28 kali pertemuan. Dan sumber belajarnya tetap sama seperti yang tadi. Bisa dibaca sedikit ya teman-teman. And next. Nah, di sini ada yang menarik, yaitu proses penilaiannya menjelaskan proses atau cara mengoperasikan alat, seperti mengoperasikan mesin cuci, dan lain sebagainya. Dan tes tertulisnya menjawab pertanyaan, pilihan ganda, dan membuat dialog. Alokasi waktu tetap hampir sama, yaitu 24 tatap muka, dan sumber belajar buku-bukunya tetap sama yang seperti disebutkan tadi. Dan next selanjutnya. Ya, di sini penilaiannya dengan cara tes lisan, yaitu menyampaikan pesan secara lisan tentang apa yang tadi sudah dijabarkan di indikator pembelajaran dan lain-lain. Dan tes tertulisnya membuat pesan singkat dan atau petunjuk cara penggunaan alat secara tertulis, dan pilihan ganda, dan alokasi waktu tatap muka 10 kali, dan sumber belajar tetap selalu sama jika mengambil buku-buku seperti yang tadi disebutkan. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kita. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa, kembalikan ke Mbak Anissa. Cek. Terima kasih Mas Dani. Oke,
slide terakhir. Thank you. Mungkin sekian ya dari kelompok kita, dari kami mempresentasikan silabus dari kelas 11 SMK. Untuk pertanyaan dan saran mungkin bisa disampaikan saat MK berlangsung. Terima kasih. Thank you for attention and see you